Sudah. Gimana untuk ngabisin 15 menit lagi waktu kita? Sebenarnya dari yang aku bahas tadi itu banyak konsep-konsep yang nggak ke cover sebenarnya. Karena materinya juga terlalu banyak untuk dibahas dalam satu pertemuan, apalagi cuma dalam 1 jam. Materi fisiologi ini yang benar-benar banyak, dan aku pun kerepotan kemarin tuh meringkasnya. Untuk regulasinya bagaimana, dari komposisi-komposisi saliva, pH saliva, itu kita bakal bahas juga kalau ada waktu sih. Hmm. Tapi lebih bagus memang dibaca langsung dari buku, dari Gaitan. Mana? Untuk memanfaatkan sekitar 14 menit kita nih. Halo, apakah masih di sini? Hai, guys. Hmm? Halo, nggak apa-apa. Bahas Pintu. refleks lim. Oh iya ya, refleks. Refleks yang kita bahas sama terangkat tapi tidak selesai. Jadi ada 8 macam refleks ini. Sudah aku rangkum di bawah sini. Refleks ini sifatnya otonom, beda dengan defekasi tadi. Kalau yang otonom, mungkin aku pengulangan yang tadi itu, yang otonom itu ada 2 macam refleksnya, organ untuk organ, organ ganglia terdekat, terus organ. Terus ada yang organ, sistem saraf pusat, organ. Yang sadar itu cuma sistem saraf pusat. Contohnya adalah defekasi. Jadi kita berak tuh harus sadar, secara sadar, normalnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah refleks itu di sini, di yang kedua. Karena dia organ satu ini bisa jadi tidak mempengaruhi, bukan mempengaruhi dia, tapi mempengaruhi organ gastrointestinal yang lain. Tapi melalui ganglia juga. Memutarnya itu di ganglia. Yang pertama ada refleks duodenokolik. Awalnya cukup mudah, duodenum ke kolon. Ketika duodenum terstimulasi, mempengaruhi pergerakan usus besar. Gastrokolik sudah dibahas tadi, tak? Pengosongan kolon oleh pengisian gaster. Gastroilial merangsang pengosongan ileum ke kolon, gaster yang mempengaruhi ileum. Entero ini sudah dibahas, sudah ada disebut di atas. Eh, Kolon dan usus halus mempengaruhi gaster. Terus peritoneal intestinal. Nah, ini juga ini baru mungkin baru disebutkan. Aku juga sebenarnya nggak terlalu paham yang sisa yang ini. Nah, ini penjelasannya juga minimal kalau di buku. Kayak refleks peritoneal intestinal, pokoknya dari peritoneum yang mengalami iritasi, dia akan mempengaruhi kecepatan sistem saraf enterik. Dia mempengaruhi kecepatan kontraksi usus halus, kontraksi gastrointestinal, bukan usus halus. Terus refleks koloileal, kolon untuk menghambat pengosongan ileum. Ini sudah disebut di atas. Kalau kolonnya terisi penuh, maka dia akan menghambat ileum untuk mengeluarkan isinya lebih banyak. Nah, renal intestinal nih yang minimal pembahasannya. Kalau ada intinya apa? Saraf enterik pada lambung pada gastrointestinal maksudnya dapat dipengaruhi oleh iritasi, baik iritasi ginjal maupun iritasi kening. Istilahnya pun renal intestinal ataupun vesiko intestin. 8 biji ini sih. Yang banyak ini, 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 dan ini. Yang cukup penting. Ah, lagi sebelum kita 10 menit lagi kita ada waktu. Kita ada waktu 10 menit lagi.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Ya, kita ada 10 menit lagi. Ayo, kita ada 10 menit lagi. Tidak adakah yang mau bertanya? Ini baru gastrointestinal sih. Banyak belum lagi yang urinari. Urinari sebenarnya lebih banyak dari gastrointestinal kalau secara kuantitas di Gaiten. Ya, ini urinari ada 6 bab untuk fisiologinya kalau di Gaiten. Sedangkan gastrointestinal ada 4 bab. Satu bab masing-masing untuk patofisiologi. Sebenarnya ada satu bab lagi sih, yang 4 bab yang aku bilang di Gaiten kemarin itu cuman bahas fisiologi. Sebenarnya ada satu bab tambahan untuk gastrointestinal yang bahas khusus patofisiologi. Mungkin kalau mau teman-teman baca boleh sih, lebih bagus. Dapat gambaran a glance dari gimana sih cara apa penyakitnya itu terjadi. Gimana? Ayo, 7 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan kah? Halo. Oke, kalau nggak ada ya udah. Kita tutup lebih awal mungkin. Sebenarnya masih tersisa 5 menit. Tapi kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, ya sudah. Wah, jadi sebelumnya terima kasih banyak sudah mau menghadiri kegiatan akademik malam ini. Mungkin kalau berkesempatan, aku atau siapapun yang lain dari akademik atau dari yang lain juga boleh untuk bantu bahas materi sharing-sharing kayak gini malam atau kapan terkait materi selain selain traktus digestivus misalnya
tentang urinari atau endokrin atau reproduksi yang bakal kita bahas selanjutnya. Sebenarnya fisiologi ini penting karena akan membantu kita punya dasar yang kuat di patofisiologi nanti. Kalau dalam fisiologi kita kuat, kita sudah paham secara mendalam bagaimana cara kerja sistem-sistem organ pada tubuh, mungkin akan membantu secara signifikan pada patofisiologinya. Kita akan lihat di titik mana sih di kelainan itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, Tirul Kalam, syukran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tirul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lim.